Selamat pagi Bu Imelda, gimana nih kabarnya pagi nih Bu Mel? Selamat pagi Bu Yuli. Kabar Ih, baik dari saya. Ibu juga bagaimana kabarnya? iya kabar baik juga Bu. Oke, kita ngobrol sebentar ya Bu Mel, gak apa-apa boleh kan ya Bu? Boleh Bu, silakan, silakan. Adakah yang ingin Ibu sampaikan untuk kita diskusikan nih terkait keikutsertaan Ibu dalam pendidikan guru penggerak ini? Karena semalam kan saya sempat menunggu keaktifan Ibu nih dalam sesi kelompok coaching kita. Oh, saya juga ingin bercerita nih Bu. Sejauh ini sebenarnya semua masalah masih bisa teratasi Bu. Namun saya memiliki kesulitan dalam hal menyesuaikan waktu, terutama untuk kegiatan Zoom, pendampingan individu, dan yang lain-lain yang berhubungan dengan guru penggerak ini, begitu Bu. Oke, kira-kira bagaimana masalahnya Bu Mel? Seperti yang terjadi semalam itu, Bu, Ibu sempat nungguin saya itu uh, dalam grup daripada CGP kan sudah diberitahukan bahwa Google Meet itu kita akan mulai dari jam 1.30. Nah, saya kondisikanlah waktunya. Namun mendadak saya dapat informasi dari sekolah bahwa untuk kami semua guru-guru diharapkan untuk ikut rapat mendadak Bu dan selesainya hingga jam 2 lewat 40 menit gitu gitu kira-kira Bu. Jadi itu yang membuat saya terpaksa minta izin untuk pasif Bu. Hal-hal seperti inilah yang menyebabkan saya harus eh, harus mengikuti rapat dan terpaksa Zoom ini saya pasif gitu Bu. Demi kedua pekerjaan ini agar tidak ada yang ketinggalan. Artinya saya bisa tetap ikut di pelatihan guru penggerak, tetapi saya juga masih tetap bisa mendengarkan rapat dari sekolah gitu kira-kira Bu. Nah, tapi bagus loh Ibu Email, Ibu hebat bisa menyelesaikan tugas sekolah dan tugas CGP dengan baik. Semoga Ibu selalu dapat menyelesaikan masalah sekolah dan masalah CGP dengan baik kalau dihadapkan lagi dengan masalah yang serupa ya Bu ya. Iya Bu, semoga Bu ke depan juga dilancarkan. Baik Bu, jadi apa nih tujuan yang ingin Ibu capai dari sesi coaching kita kali ini? Dari sesi coaching kita kali ini, harapan saya dan tujuan yang ingin saya capai itu adalah saya berharap setelah percakapan kita ini, Bu, saya memperoleh penguatan gitu kira-kira. Kemudian saya semakin dapat menemukan solusi dari masalah-masalah saya yang muncul, terutama untuk menyelaraskan waktu saya untuk urusan sekolah dan juga untuk urusan pelatihan guru penggerak begitu, Bu. Bukankah masalahnya sudah teratasi Bu? Memang untuk masalah ini Bu sudah teratasi, namun tidak tertutup kemungkinan ke depan uh, akan muncul lagi masalah-masalah yang mungkin serupa gitu dan mungkin situasinya agak berbeda membuat saya agak sulit mengkondisikan diri saya untuk menyelesaikan tugas sekolah dan tugas CGP gitu kira-kira. Pernahkah Ibu menghadapi kondisi di mana tugas sekolah atau tugas CGP tidak terselesaikan dengan baik, Bu? Pernah Bu, bahkan sering. Di situ saya kadang-kadang kesehatan saya pun sudah ikut-ikutan terganggu Bu, seperti sekarang ini gitu. Jadi saya pernah merasa terganggu kondisi kondisi saya itu tidak memungkinkan, artinya benar-benar terganggu gitu Bu. Boleh Ibu ceritakan lagi lebih lanjutnya, Bu? Boleh Bu, seperti kemarin itu pada waktu PI 1 saya kesulitan untuk permisi kepada kepala sekolah lah gitu ya Bu ya. Sebenarnya waktu itu saya permisi karena memang informasi dadakan ya yang di dalam grup kita mengatakan bahwa pada saat hari Minggu itu kalau saya tidak salah itu kita dapat informasi bahwa saya akan mengadakan PI besoknya gitu. Jadi saya coba bicarakan dengan ibu kepala sekolah lewat
WA, chat, dan juga saya telepon, ternyata nggak diangkat. Nah, besoknya saya coba permisi, berjumpa empat mata dengan kepala sekolah, namun kepala sekolah bilang, saya sedang sibuk, saya sedang sibuk. Nah, hal yang permisi ini saya lakukan berulang-ulang, Bu, bahkan sampai 4 kali, hingga akhirnya jadwal PI sudah tiba. Begitu kemarin itu, Bu, kesulitannya. Oke, lalu apa yang terjadi selanjutnya, Bu? Yang terjadi selanjutnya, Bu, saya masih bersyukur ya, karena artinya tidak terlambat pelaksanaan PI itu, dan Ibu PP kita juga disambut baiklah oleh kepala sekolah. Namun yang membuat saya sedikit agak-agak terganggu gitu ya kan, saya jemput Ibu PP saya dari piket, dari tempat piket, lalu saya mau maksudnya jumpakan Ibu PP dengan kepala sekolah. Namun hal yang tak terduga terjadi gitu, Bu. Justru kepala sekolah saya hmm, mengajak Ibu PP untuk memasuki ruangannya, dan mereka ngobrol berdua di situ sampai menghabiskan waktu bahkan lebih kurang daripada 1 jam. Artinya kan eh, kunjungan Ibu PP kita ke sekolah-sekolah kita itu kan terbatas gitu. Tapi pada itu mereka berdua saja mengobrol sudah lebih dari 1 jam. Di situ saya agak panik gitu, bagaimana ini nanti, begitu saya pikir. Dan akhirnya memang benar eh, terjadi masalahnya terhadap pekerjaan saya yang lain, karena pada saat itu juga seharusnya kita kan elaborasi pemahaman dengan instruktur. Waktu itu karena memang PI saya belum selesai, karena waktu tadi begitu banyak terbuang, akhirnya saya tidak ikut elaborasi dengan instruktur, akhirnya terlewatkan dan membuat saya terpaksa harus absen begitu. Nah, ini betul-betul masalah yang sangat serius untuk saya hadapi waktu itu. Awalnya saya sempat blank, aduh bagaimana ini ya, kok bisa tugas saya terlewatkan, begitu kira-kira perasaan saya waktu itu. Oke, baik Bu Mel. Jadi apa nih kekuatan Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi karena memang saya, Bu, sudah sudah merasakan seperti itu di PI 1, lalu di PI 2 juga seperti itu kemarin masalahnya, Bu, saya pun terganggu juga ya. Saya tidak jadi PI 2, di mana pas sudah jamnya Ibu PP saya datang di situ, tiba-tiba Ibu PP saya tidak dapat izin oleh kepala sekolah untuk mendatangi sekolah saya. Terpaksa, dan dengan terpaksa saya tidak PI 2, Bu, kemarin itu gitu. Jadi yang saya tangkap ya dari situasi ataupun masalah yang saya hadapi ini, dan itu yang menjadi kekuatan saya adalah mungkin eh, saya itu perlu berkomunikasi, ngomong baik-baik dengan kepala sekolah untuk mencari tahu akar permasalahannya itu seperti apa, agar kita tahu juga mencari solusinya seperti apa kira-kira. Jadi kuncinya ya itu tadi, berkomunikasi dengan baik gitu. Lalu apa pendapat kepala sekolahnya, Bu? Ibu kepala sekolah bilang bahwa saya harus permisi jauh-jauh waktu sebelum waktu kegiatan apapun itu yang berhubungan dengan guru penggerak itu tiba gitu. Tapi sebenarnya ya, Bu, ya, kita juga sebagai guru penggerak ini kan sering juga dapat info dadakan, seperti kemarin itu eh, hari ini diberikan kabar untuk kegiatan besok lah gitu kira-kira. Di situ kadang-kadang kepala sekolah saya kurang berkenan dengan eh, saya yang minta izin ataupun beritahuan dari saya tentang kepentingan guru penggerak ini gitu. Tapi syukur juga lah, saya yakin walaupun kalau kita dengan baik-baik berkomunikasi dengan kepala sekolah, pasti masalah yang muncul itu akan dapat kita minimalkan. Artinya ya memang kalau masalah akan tetap ada, Bu, tapi paling tidak ya tidak lebih berat daripada kalau masalah itu tidak kita bicarakan. Begitu kira-kira, Bu, menurut saya. Oke, jadi bagaimana hasilnya, Bu Mel? Nah, pada PI 3 yang masih baru berlalu ya, Bu, ya, masih baru berlalu, itu berhasil untuk walaupun banyak ya penekanan ataupun larangan-larangan dari Ibu Kepala Sekolah, tapi saya fokus pada tujuan saya, bagaimana supaya
PI 3 ini benar-benar terlaksana demi kelancaran daripada pelatihan guru penggerak ini dan demi kebaikan daripada sekolah saya, terutama juga pengembangan diri saya gitu kira-kira. Dan saya syukuri itu dan pada akhirnya ya PI 3 sudah berlalu dan berhasil itu dilaksanakan gitu kira-kira begitu. Dari komunikasi yang sudah Ibu buat dari skala 1 sampai 10, bagaimana pencapaian Ibu? Saya masih justru meyakini, merasa masih berada di skala 7 Bu, karena selama berkomunikasi tentang pendidikan guru penggerak, saya sering kena marah, saya sering mendapatkan bahasa-bahasa yang kurang pantas untuk didengar gitu Bu. Baik Bu, jadi apa nih rencana Ibu selanjutnya setelah coaching kita kali ini? Uh, Rencana saya ya Bu ya, apapun yang terjadi, saya akan tetap mencoba berkomunikasi dengan baik-baik kepada kepala sekolah. Karena kuncinya tadi kalau sudah kita komunikasikan ya artinya beliau dan saya pun sudah mengerti bahwa saya punya kepentingan, kepala sekolah juga sudah tahu bahwa karena kepentingan ini kemana arahnya begitu kira-kira. Itu manfaat dari komunikasi menurut saya. Mantap Bu, kira-kira skala prioritasnya apa nih Bu? Skala prioritas saya itu adalah meneruskan informasi PGP kepada kepala sekolah sesegera mungkin gitu. Jadi di mana saya dapat informasi saat itu juga saya akan teruskan langsung dengan kepala sekolah gitu. Baik Bu, kira-kira ukuran keberhasilannya dari rencana aksi ini apa nih Bu? Ukuran keberhasilannya saya akan tetap berkomunikasi, saya akan tetap membicarakan dan memberikan informasi apapun kepada kepala sekolah apapun yang terjadi begitu kira-kira karena menurut saya lebih baik ya kita utarakan di awal daripada nantinya kita miskomunikasi muncul lagi masalah-masalah yang baru begitu saya pikir Bu. Memang benar Bu, kunci dari segala masalah adalah komunikasi. Saya rasa langkah yang Ibu email pilih ini sudah tepat. Tetap semangat ya Bu. Terima kasih ya Bu Yul, saya semakin yakin setelah mendapatkan dukungan dari Ibu, saya berharap Ibu punya waktu lagi di lain kesempatan dan mendiskusikan kembali apa yang sudah terlaksana dan dampak setelah saya melakukan aksi nyata. Kita akan mengadakan diskusi kembali dan mengevaluasi rencana-rencana yang sudah saya buat Bu. Baik Bu, saya akan dengan senang hati dan meluangkan waktu untuk terus berdiskusi dan tentunya membantu menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi. Terima kasih Bu atas dukungannya ya. Ya, sama-sama Bu.